Bang Yos, Anda akan menjadi kepala BIN dalam situasi yang sangat baru, terutama di era informasi yang luar biasa membanjiri kehidupan kita gitu. Sementara Anda akan harus menjadi mata dan telinga presiden atau pemerintah untuk bisa memberikan masukan. Kesiapan Anda soal ini? Ya, inilah sebenarnya yang mencemaskan di dunia intelijen ya, dalam perkembangan teknologi, terutama di dunia maya ya. Internet, IT berkembang demikian rupa yang sangat canggih ya. Betul. Sehingga bisa membuka rahasia-rahasia yang seharusnya udah ada contohnya di rahasia-rahasia CIA dibongkar sama seorang jurnalis namanya Julian Assange itu membuka lewat WikiLeaks. Kalau tidak salah dia jurnalis kan? Dia seorang jurnalis ya. Betul. Nah, lalu juga disadapnya pembicaraan presiden kita dengan ibu negara dan pejabat-pejabat lain. Ini harus dijadikan satu pelajaran yang berharga. Artinya ke depan perkembangan teknologi di dunia maya ini harus benar-benar kita imbangi gitu. Tentu dengan SDM yang punya kapasitas ya. Ya kita kan BIN itu bekerja kan bukan sendiri ya. Ada nama staf ahli segala macam. Itu menemukan orang yang memang ekspor di bidang itu. Tetapi dia harus dibekali juga oleh perlengkapan yang memadai, yang super canggih. Peralatan IT yang harus lebih advance dan paling mutakhir. Iya, kalau perlu lebih canggih dari yang dimiliki Amerika atau Australia kan gitu kan. Nah, oleh karena itu ke depan mesta komunikasi lingkaran istana presiden dan pejabat negara yang lain harus kita protek. Karena begini Bang Yos, ini ada paradigma yang berubah. Kalau dulu intelijen itu mendahului informasi mereka dapat, sekarang siapapun bisa kadang-kadang bisa dapat duluan, bahkan lebih cepat dari wartawan seperti saya. Dan itu yang lebih harus kita waspadai adalah itu cara infiltrasi yang paling mudah, mudah dan meriah kan, gitu dan murah. Tidak perlu modal apapun. Nah, celakanya lagi pengguna dunia maya itu di Indonesia ini nomor 5 rankingnya di dunia. Itu betul. Banyaknya orang yang gunakan dan mayoritas penggunanya adalah anak-anak remaja yang masih labil lah. Ya, artinya bisa diindoktrinasi dengan ideologi yang lain dari Pancasila misalnya kan, atau paham-paham terorisme, separatisme itu bisa masuk lewat dunia maya ini kan gitu. Yang menarik, yang menjadi pertanyaan saya Bang Yos, di tengah-tengah informasi yang tanpa batas, itu susah sekali membedakan mana informasi A1, mana yang bukan A1, bukan? Kan istilah intelijen kan, informasi yang Anda peroleh haruslah A1, bukan? Ya, informasi yang kita dapat bukan A1, produk kita yang A1. Oh, produknya A1. Iya, produknya. Jadi sumber itu dari mana-mana, makanya saya katakan harus terbuka kan kita kan. Dan masyarakat itu harus dijadikan sumber informasi semua kita, sumber keterangan semuanya kan, seperti ragu. Nah, inilah yang sering kecolongan kan, Bung Don ya, kalau ingat kan, misalnya ada peristiwa teroris ya, sudah meledak belar gitu kan, lalu diketahui ternyata merakitnya di satu rumah. Nah, tetangganya itu kemudian cerita gitu, oh pantas saja tetangga ini sekian bulan nggak pernah mencurigakan, nggak pernah keluar, kadang-kadang tamunya keluar masuk gitu dan segala macam kan. Ini kan sebenarnya sesuatu informasi yang diperlukan. Coba dia ngomongnya itu sebelum ledakan, kan bisa kita cegah kan. Artinya deteksi dini kita bisa kita lakukan. Nah, masyarakat harus diajarin seperti itu. Ngelihat tiba-tiba dari jauh lagi ngerokok gitu kan, dari cukup jauh orang meletakkan tas begini kan, terus ditinggal, maksudnya kan curiga, kenapa kok dia sengaja tas? Ternyata itu bom isinya, tapi cerita setelah meledak kan gitu kan, mestinya dia cepat bereaksi pada saat melihat keganjilan-keganjilan itu. Yang ingin saya katakan juga Bang Yos, artinya begini, kita ini kami akan bersaing dengan Bang Yos sebagai wartawan. Publik juga akan bersaing dengan Intel karena mereka bisa punya akses juga terhadap informasi-informasi. Bedanya adalah Bang Yos cari, sembunyikan, olah, analisis, kasih input. Kita cari malah kalau dapat kita harus bongkar gitu. Itu yang terjadi dengan Snowden. Nilainya itu C5 gitu kan. Ya. Kalau wartawan kan makin ekstrim makin gempar. Kalau wartawan pasti kita tidak A1 bisa, atau A2, tapi kalau publik belum tentu. Kita tidak bisa, kita memberikan intelijen apalagi kepala negara itu harus jaminan bahwa ini adalah info yang bisa dipertanggungjawabkan, yang akuntabel, terpercaya gitu, dan istilahnya A1 itu tadi. Dan itu tentu baru mungkin ya kalau kita dapat informasi banyak dan diolah oleh
manusia-manusia yang punya kapasitas. Bang Yos, ingat nggak istilah Intel Melayu? Pistolnya di sini disengaja kelihatan, Bung. Jadi sengaja dilihatin pistolnya kan? Terus? Istilahnya seperti itulah. Gini kalau pakai jaket kan, Bung apa kabar? Baik Pak kan gitu. Karena lihat pistol kan? Bapak perlu apa Pak? Kan gitu lanjutannya kan gitu. Kalau ada yang model begitu di bawah pimpinan Bang Yos gimana? Ya sudah nggak zamannya lagi lah. Kita itu kan tadi sudah katakan ya, Intel kita itu harus dijadikan seperti apa namanya ya, sesuatu yang sejuk, bukan sebaliknya gitu, bukan yang sangar, bukan yang mengerikan gitu. Wah nanti aku diinterogasi lagi kan, nggak seperti itu. Bang Yos, saya ini hidup di zaman Orde Baru, lalu kemudian kita di zaman Reformasi kita juga menikmati, dan di zaman Orde Baru itu ada cerita-cerita dulu kan, ada Laksus, ada apa kan informasi tiba-tiba ada orang yang diperiksa, ada orang yang ditangkap, ada orang yang ditahan. Ketakutan-ketakutan seperti itu apakah masih perlu? Ada alasan bagi publik? Enggak, karena sekarang sudah ada undang-undang, kita tidak bisa melakukan itu lagi. Undang-undang BIN, mengenai BIN juga sudah tercantum di dalamnya. Termasuk cerita tadi kalau membocorkan rahasia negara, sekarang ini dikenakan hukuman berat dan denda juga banyak dendanya. Jadi Bung Don nanti hati-hati itu. Tapi menarik tadi Intel Melayu itu. Bung. Bung apa kabar? Apa kabar? Siapa? Bapak perlu apa Pak? Kan gitu lanjutannya kan. Kalau kita tidak melihat ke pistolnya gimana? Nggak tahu dia. Ya. Atau makin ditunjukin ke atas gitu. Artinya nanti mudah-mudahan itu nggak boleh terjadi lagi lah gitu kan. Ya. Oke, Bang Yos, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita setelah ini. Pemirsa, kita jeda lagi dan kita akan segera kembali.